Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kelas 7. Pada materi IPA kali ini, kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Ya. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar berikut, ya. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman ketika melihat tampilan gambar tersebut? Ya, tuh. Nah, nanti kita akan membahas tentang struktur organisasi kehidupan, ya. Mulai dari tingkatan terendah yaitu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya dari sistem organ tersebut akan membentuk suatu individu atau organisme. Baik, kita mulai dengan sel. Teori sel, ya, mengenai kehidupan itu pertama oleh Robert Hooke yang mengamati sayatan gabus, ya. Kemudian disusul oleh Sladen dan Swan yang menyatakan bahwa semua organisme itu tersusun atas sel. Nah, macam-macam sel, ya, berdasarkan ada tidaknya membran inti, itu sel ada dua macam. Ya, berdasarkan ada atau tidak adanya membran inti, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti. Terdapat pada bakteri dan alga biru, ya. Kemudian ada sel eukariotik. Sel eukariotik ini sel yang memiliki membran inti. Terdapat pada protozoa, fungi, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, berdasarkan banyaknya sel yang menyusun tubuh, organisme dibedakan menjadi dua. Ya, berdasarkan banyak sel yang menyusun tubuh organisme dibedakan menjadi dua, yaitu organisme uniseluler, ya, dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler terdiri atas satu sel. Uni itu satu, ya, terdiri atas satu sel. Dan semua aktivitas hidupnya itu dilakukan oleh sel itu sendiri, seperti pada bakteri, protozoa, dan alga. Nah, sedangkan pada organisme multiseluler terdiri atas banyak sel. Multi itu banyak artinya, ya, terdiri atas banyak sel. Nah, ada pembagian tugas untuk setiap organnya pada organisme multiseluler ini. Dalam aktivitas hidupnya dilakukan oleh organ tertentu, ya, itu. Seperti pada tumbuhan dan pada hewan. Ya. Nah, sel organisme prokariotik, ya, prokariotik yang tadi sudah kita bahas, ya. Lihat seperti pada alga di sini, ya. Juga pada bakteri, ya. Itu seperti ini pada sel organisme prokariotik, pada bakteri dan alga. Nah. Nah, gambar yang ada di depan ini adalah sel tumbuhan, ya. Pada sel tumbuhan, ya, mempunyai bagian-bagian, di antaranya teman-teman bisa lihat di situ bagian yang besar itu ada vakuola, kemudian ada kloroplas, ada mitokondria, ada cairan sitoplasma, ada retikulum endoplasma, kemudian ada nukleus, ada nukleolus, ada membran inti, dan ada dinding sel juga. ini ada halus dan kasar, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Di samping itu juga ada membran plasma, ya. Juga ada badan Golgi. Ini pada sel tumbuhan, ya. Sedangkan pada sel hewan, ya, ini sama juga ada mitokondria, sitoplasma, ya.
ada retikulum endoplasma, nukleus, nukleolus ya, badan Golgi ya, seperti itu, ada ribosom. Cuman di sini ada mikrotubulus. Ya. Tuh. Nah, bagaimana cara kita mempelajari atau bisa mengamati sel? Ya, karena sel itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Karena sel itu kan unit terkecil dari makhluk hidup, ya. Sehingga sel itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk melihat sel, kita perlu bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Ya, bisa dengan menggunakan mikroskop cahaya, bisa juga dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, pada mikroskop elektron ini ada yang disebut dengan SEM atau Scanning Electron Microscope, ada juga dengan menggunakan TEM, Transmission Electron Microscope, ya. Nah, pada sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki persamaan beberapa organel selnya, ya. Pada membran plasma, ya, kemudian nukleus, kemudian juga sitoplasma. Jadi, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki persamaan beberapa organelnya, ya. Di mana membran plasma, nukleus, sitoplasma itu dimiliki oleh setiap sel. Nah, retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi, ribosom, lisosom ya. Peroksisom, kemudian ada mitokondria, ya, itu. Nah, inilah persamaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan, ya. Nah, kita mulai dengan membran plasma, bagian dari sel ya. Pertama kita akan bahas tentang membran plasma. Membran plasma tersusun dari bahan lemak dan protein. Satu. Kemudian pada sisi luar bersifat hidrofilik. Apa itu hidrofilik? Hidrofilik itu sifat yang suka air, ya. Tuh, jadi sisi luarnya itu bersifat hidrofilik ya pada membran plasma. Kemudian sisi dalamnya itu bersifat hidrofobik, tak suka air, ya. Selanjutnya tentang membran plasma, fungsi utamanya adalah membatasi bagian sel dengan lingkungannya. Itu fungsi utama dari membran plasma. Fungsi lainnya adalah tempat keluar masuknya ion, molekul, serta senyawa lain dari dan ke dalam sel. Juga bisa memberi bentuk dan kelenturan sel. Nah, di samping itu, membran plasma ini bersifat selektif permeable, ya. Artinya bisa menyeleksi zat. Ya. Nah, sedangkan pada nukleus itu nama lainnya inti sel, itu nukleus. Nah, pada eukariotik memiliki membran inti, mengandung anak inti itu nukleolus dan kromosom. Fungsi inti sel, ya, fungsi nukleus ini antaranya satu, mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetik atau gen, kemudian mengatur ekspresi gen, kemudian tempat terjadinya replikasi dan transkripsi, dan juga mengatur segala aktivitas sel, ya. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Jadi sitoplasma itu bentuknya cair ya, merupakan cairan sel. Terdapat di dalam sel namun di luar membran inti. Ya. Di sini terdapat air, garam, juga molekul organik. Di dalamnya terdapat organ sel antara lain ada mitokondria. Jadi dalam sitoplasma ini ya, ada mitokondria, ribosom, badan Golgi, kemudian lisosom, juga RE, retikulum endoplasma. Nah, ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Teman-teman bisa memperhatikan ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di sini lihat pada lisosom. Teman-teman lihat pada lisosom. Lisosom ini hanya ada pada tumbuhan. Ya, hanya ada pada hewan. Pada tumbuhan itu tidak ada lisosom. Oke. Kemudian lagi kalian perhatikan kloroplas. Kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis ini hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan tidak mempunyai kloroplas. Kemudian dinding sel.
Dinding sel sebagai pelindung memperkuat sel ini hanya terdapat pada tumbuhan. Hewan tidak mempunyai dinding sel. Satu lagi, sentriol. Sentriol ini hanya ada pada tumbuhan, ya. Hanya ada pada hewan. Tumbuhan tidak ada sentriolnya. Ya, itu teman-teman ya. Kemudian pada RE atau retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma ini merupakan kantong pipih dua lapis membran menutupi sebagian besar sitoplasma, ya. Kemudian RE terdiri dari dua tipe, yaitu RE halus tanpa adanya ribosom, ya. Ingat, pada RE halus itu tanpa adanya ribosom. Sedangkan RE kasar itu ada ribosomnya, ya. Itu pada RE atau retikulum endoplasma. Kemudian, kalau pada badan Golgi atau bisa pada literatur lain ada yang menyebutkan aparatus Golgi, sama badan Golgi, aparatus Golgi, merupakan kantong pipih bertumpuk, fungsinya untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa ke membran sel. Nah, selanjutnya kita akan ke ribosom. Jadi ribosom itu fungsinya tempat berlangsungnya sintesis protein. Itu ribosom. Ribosom ini terdapat dalam sitoplasma dan terdapat di permukaan retikulum endoplasma. Ya, itu. Baik teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini saja. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan materi kita pada organisasi kehidupan pada tingkat sel. Pada tingkat sel, kemudian pada tingkat jaringan, pada tingkat organ, ya, pada tingkat sistem organ dan pada tingkat individu, ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.